sudah selesai minum, kita lanjut lagi dengan materi kita yang kedua. Dan untuk itu kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh mengisi tempat dulu. Dan materi kedua kita adalah peningkatan kinerja pemadatan dan dengan intelligent compaction. Dengan pembawa narasumber kita adalah Bapak Insinyur Refli Rudi Tangkire STMMT. Dan untuk itu kami mengundang dengan hormat Bapak narasumber kita. Boleh kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Boleh mengambil tempat di depan. Dengan moderator kita, Kasatker PJN 1 Sulawesi Utara, Ibu Dr. Insinyur Julianti Naumann STMM. Boleh kita tepuk tangan dan silakan. Pada Bapak dan Ibu, waktu di tempat silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kita masuk ke steering session seksi kedua pada saat ini dengan judul peningkatan kinerja pemadatan dengan intelligent compaction. Dengan narasumber kita Bapak Insinyur Rudi Refli Tangkire STMM MT yang pada saat ini selaku Satgas Pembangunan IKN Bina Marga dan pernah menjabat sebagai Kepala BPJN Kalimantan Timur tahun anggaran 2017 sampai 2020. Baiklah, pada Bapak kami persilakan. Jadi ini waktu kita 45 menit ya, 30 menit paparan, 15 menit tanya jawab. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, damai di hati. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tentunya kita patut memanjatkan puji syukur. Khususnya saya, terima kasih banyak. Berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita boleh bertemu pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, terima kasih juga Pak Heri sudah mempertemukan kita. Jadi dengan saudara-saudara saya yang ada di sini. Karena saya kemarin di Kurantau tidak diajak, karena saya ditugaskan ke IKN. Dan kepada panitia juga, DPD HPJ yang ada di sini, Bapak-bapak semua, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih. Pertama, sebelum saya tidak sebetulnya, karena saya sudah banyak dikenal di sini, saya tidak tadinya mau paparkan CV saya, tapi karena CV juga nggak diminta lagi, mungkin saya sampaikan dulu bahwa yang terakhir saja, saya menjabat sebagai Kasubdit Teknik Rekonstruksi tahun 2016 dan 17. Setelah itu saya menjabat sebagai Kepala BPJN Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada waktu itu. Dan saat ini saya bersama Pak Heri, sudah seperti dijelaskan tadi, kita masuk dalam tim Satgas di IKN. Saya bersyukur tentunya karena kita tahu IKN ini adalah merupakan laboratorium terlengkap di terkait infrastruktur, terutama di PUPR, sehingga banyak pengetahuan yang dikembangkan di sana.
yang tentunya menjadi momen bagi kita untuk sama-sama belajar. Nah, salah satunya adalah yang kita materi yang saya bawakan pada saat ini. Namun sebelum itu saya mau sampaikan dulu, menjelaskan dulu kenapa saya dulu nama saya Rudi Revi. Karena saya tahu sebagian besar teman-teman di sini mengenal nama saya Rudi karena bapak saya dulu temannya Prof. Tenda, Prof. Rudi Tenda. Dan ini ada Pak Son. Nah, dan beliau karena saking akrabnya mereka menamakan saya Rudi. Gitu. Nah, pada waktu saya mau masuk Unsrat dulu, ke S1, Pak Rudi Tenda meminta saya pada waktu itu Politeknik ada bantuan dari Swedia ya, pertama. Dan beliau direktur Politeknik, minta saya ke sana gitu. Jadi saya nggak jadi masuk ke. Nah, tapi pada waktu itu Politeknik itu masih di Unsrat ya. Jadi kita Politeknik Unsrat. Nah, masih bekerja sama dengan PDC Bandung ya. Nah, itulah awalnya, kemudian sampai melanjutkan sampai ke ITS dan seterusnya. Nah, oke, saya kira kita kembali ke intelligent compaction. Intelligent compaction ini sebetulnya hanya merupakan teknologi yang dikembangkan bagaimana memberikan penilaian kinerja terhadap pemadatan. Ya. Dan teknologi ini kan berkembang terus ya. Nah, tujuan teknologi kita tahu bersama bahwa bagaimana meningkatkan efisiensi ya. Kalau teknologi yang ada hanya sama saja dengan yang kita kembangkan sekarang, yang kita lakukan tes Sencon, LWD ya, ada perf-rolling dan lain sebagainya, itu rasanya ya biasa-biasa aja, tidak memberikan dampak yang signifikan. Oke, lanjut. IC Intelligent Compaction merupakan teknologi untuk penilaian kinerja terhadap kepadatan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita dalam sesi pertama 3 penanya dulu. Ya, ini pas ya. Silakan. Mike. Mana tuh? Terima kasih. Saya sudah pernah dengar tapi baru kali ini mendapatkan penjelasan lebih detail. Kalau saya ibaratkan kiranya, kalau saya mau ibaratkan apa yang mengenai compaction intelligence ini, itu sama kira-kira dengan teknologi AI pada handphone. Ya, sekarang kan ada teknologi yang lumayan berkembang dengan pesat mengenai artificial intelligence pada handphone. Jadi semakin hari akan semakin berkembang. Saya yakin juga akan sama dengan alat ini. Ada pertanyaan begini. Setelah diikuti tadi, berarti saya mendapat kesimpulan ini hanya berlaku untuk pemadatan tanah dan lapis pondasi. Kira-kira betul? Ya, karena untuk aspal tidak tergambarkan di sini. Berarti hanya untuk pemadatan tanah dan lapis pondasi. Dan ya, kemudian tadi sudah dijelaskan ada beberapa buatan pabrik, dan dari rangkaian buatan pabrik itu yang terbaik kalau tidak salah itu maba, karena ya maba ya, mubah sorry. Mubah. Itu yang terbaik kalau presentasi tadi. Nah, tentunya sekarang beralih kepada pertanyaan berikut.
berapa harga? Karena akhirnya sudah akan muncul spesifikasi yang akan mewajibkan para kontraktor dan ya katakanlah penyedia jasa harus mempersiapkan itu. Dan saya yakin itu bukan murah. Permasalahannya begini, yang ditunjukkan tadi adalah alat baru buatan Dubai itu. Apakah tidak ada alternatif alat-alat yang ada pada penyedia jasa ini? Itu saja yang dimanfaatkan, tinggal pasang kelengkapannya untuk dapat berfungsi sebagai alat yang Pak terangkan tadi. Ya, jadi masuk ke berapa harga itu problem. Kemudian kalau juga saya simpulkan terakhir, kelihatannya ini pemadatan intelligence communication ini itu lebih mengarah pada hanya quality control. Memang dalam proses pemadatan boleh dipakai itu, tapi tujuannya adalah quality control. Karena kita semua tahu, praktis semua tahu bahwa misalnya lapis fondasi kelas A, mutu atau kualitas dari lapis fondasi kelas A tergantung pada beberapa hal, 3 hal utama. Pertama, bahan yang digunakan. Ya, bahan yang baik tentunya menghasilkan kualitas lapis fondasi yang baik. Kedua, paling penting composition. Tadi disebut gradasi dan juga mungkin unsur-unsur yang dapat melemahkan. Jangan-jangan sampai ada clay. Dan juga terakhir adalah cara pelaksanaan. Nah, seandainya dan cara pelaksanaan ini itulah yang berkaitan dengan jadi pertanyaannya sebenarnya yang saya mau tanya sudah terjawab di kesimpulan Bapak yang terakhir di yang terakhir. Jadi gunakan teknologi. Nah, saya kira itu dulu. Terima kasih. Kita dari narasumber, pertanyaan langsung dijawab. Simpan dulu pertanyaan kedua. Iya, baik, terima kasih. Pertama, terkait pemadatan ini, intelligent compaction ini apakah digunakan hanya untuk lapis fondasi dan timbunan tanah? Tadi sudah saya jelaskan, di situ ada contoh ya. Jadi ini bisa digunakan di aspal dan bisa digunakan di tidak hanya untuk timbunan dan lapis fondasi bawah, tidak. Jadi aspal bisa juga. Metodenya sama, cara kerjanya sama. Kita lakukan trial compaction. Kita ketemu angka. Biasanya dia lebih kecil. ICV atau CLV-nya. Ya, CLV-nya misalnya cuma dapat 10. Ya. Nah, dari hasil trial compaction itu kita kan uji. Oh, dia sudah masuk. Nah, begitu sudah masuk itu kita pakai jadi standar, sama prinsipnya. Jadi bisa untuk pengaspalan dan bahkan kalau untuk pengaspalan dia ada kelebihan satu, dia ada kontrol temperatur tadi, ya yang di double drum tadi. Ya. Tadi sudah saya kirim. YouTube pembukaan sudah saya kirim. Pemeriksaan akhir yang paling penting yaitu YouTube-nya sudah di lapangan dan presentasi. apa yang baru periksa kemarin? Dia mau cari Density dan void. YouTuber. Jadi itu bagaimana? Apakah alat ini memunculkan angka itu? Ya, sekarang kalau kita lihat ada alat yang terpisah ya. Sekarang kalau kita lihat sudah ada alat yang menggunakan infrared Baru-baru ini. yang Oh, itu pertama. menggunakan untuk mengecek density gitu ya. Nah, ini yang digunakan yang ada teknologi sekarang ini pada pengaspalan masih seperti itu. Jadi hanya untuk mengecek kepadatan yang awal. Itu yang seperti itu yang saya sampaikan tadi bahwa teknologi ini berkembang terus. Kalau dulu LPD ini kan terpisah,
gitu ya. Sekarang LWD ini mereka sudah transfer ke CMV tadi. Nah, nanti pengukuran density yang sekarang kita lakukan itu, sekarang kan ada pengujian density. Ada alat yang digunakan untuk tes density khusus, ya kan? Nah, itu lama-kelamaan dia akan dipasang di alat ini sehingga kontrolnya dia akan bisa sekalian. Nah, sama dengan LWD tadi, tadinya terpisah, sekarang dia udah masuk. Nah, yang kedua, tadi Bapak terkait masalah harga. Ya, memang begini. Teknologi itu semakin berkembang. Kita lihat termasuk mobil sekarang. Mobil listrik semakin berkembang dan semakin banyak kompetitornya. Harga pasti turun. Ya. Kemarin saja, saya nggak usah bilang harganya di sini. Tapi dari kita lakukan kontes kemarin, yang harga tinggi sudah berpikir-pikir, dia akan bisa laku atau tidak, gitu. Apalagi teknologi masih sederhana, masih paling mahal, gitu kan. Nah itu. Nah nanti akan lama-lama berkembang. Tapi begini, harga itu nanti akan dibagi per harga satuan, gitu kan. Jatuhnya ke volume. Ya nanti akan masuk dalam. Nah kalau di IKN yang sekarang ini, yaitu memang karena kita masih dalam tahap percobaan, sehingga itu telah diinstruksikan untuk digunakan, ya. Tapi dievaluasi terus untuk menyempurnakan spesifikasi. Nah, tapi ketika ada spesifikasi mau harga berapapun, Bapak wajib, gitu. Alat yang tersedia ini, apa yang ada di sini, ya, itu wajib dilakukan. Nah, yang paling penting di sini soal kalibrasi, soal ini itu yang tadi saya bilang harus ada penyamaan persepsi, dan jangan sampai yang ini menjawab juga pertanyaan yang ketiga, masalah quality control. Jadi ini bukan hanya quality control, ini juga quality assurance. Jadi yang melakukan bertanggung jawab terhadap quality control adalah kontraktor itu sendiri, ya. Tapi yang melakukan quality assurance itu adalah konsultan supervisi. Sehingga kalau konsultan supervisi tidak tahu sistem kerjanya, ya bagaimana dia bisa mengontrol ini? Tidak bisa, gitu kan? Nah, dia jadi harus tahu, konsultan supervisi harus tahu, gitu. Jadi dia untuk memudahkan quality control, ya supaya mana yang dibongkar kita langsung bongkar sendiri oleh kontraktor. Tapi ketika konsultan supervisi menemukan, wah ini ada yang masih belum beres, ya beresin. Kalau harus bongkar. Ya, teknologi ini sudah menjamin, ya, apalagi yang terbaru, dia bisa merekam sampai modulusnya bisa sampai 1,5 meter, 1 meter sampai 1,5 meter, 1 meter aja udah cukup. Ya, jadi kalau setcon kita hanya tahu 15 cm, ya, tapi teknologi ini kita bisa lihat sampai 1 meter, gitu. Ya kan, itu sudah cukup sangat membantu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan nomor 2 dari bagian Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Ade Cahyanto, perwakilan dari konsultan PT Arista. Jadi mungkin pertanyaan saya singkat saja Pak. Ini tadi terkait masalah alat. Memang kalau tadi didemokan ada 3 alat yang didemokan di sini. Cuman terkait masalah pelaksanaan di lapangan mungkin ke depannya. Karena terkait dengan alat yang ada di lapangan Pak, kondisi alat kontraktor atau mungkin pelaksana itu kan tidak semuanya dalam kondisi baru atau mungkin 90% Pak. Mungkin ada beberapa alat di lapangan mungkin kondisi di bawah dari 80%. Jadi pertanyaan saya Pak, apakah kondisi alat yang mungkin di bawah 80% itu mempengaruhi dari kinerja alat IC ini Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua Pak, terkait masalah tadi baru-baru dijelaskan terkait masalah modulus kedalaman ketebalan dari pemadatan itu
kan tadi dijelaskan bahwa kalau mungkin kita sengkon itu cuma sekitar 15 sampai 20 cm Pak. Sedangkan IC ini itu sudah bisa mendeteksi atau mengecek kedalaman mungkin sampai sekitar kurang lebih 1 meter Pak. Pertanyaan saya, apakah kedepannya dalam spek akan diatur ketebalan dari pengamparan atau suatu kali pemadatan Pak? Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama terkait pelaksanaan ya, kondisi alat. Jadi kondisi alat itu tadi saya bilang tidak ada pengaruh sebenarnya kondisi alat itu, karena kita melakukan trial protection. Makanya disarankan setiap ada perubahan material ya yang masuk, misalnya kita ambil material A di tempat A, material B di tempat yang lain. Setiap ada perubahan material kita lakukan trial protection supaya keseragaman itu tetap konsisten. Karena akan berbeda tempat material sana yang kita pakai, kita trial dapat CMV-nya 20 misalnya. Kita pakai material yang lain belum tentu 20. Bisa jadi 24 gitu. Jadi setiap perubahan material kita lakukan trial, targetnya kita tentukan lagi gitu, sehingga nanti ujungnya ada keseragaman gitu. Nah yang kedua terkait kedalaman modulus, yang jelas pemadatan itu kalau dalam spesifikasi kepadatan itu 20 cm padat. Tidak mungkin kita timbun setengah meter terus bisa padat. Itu sampai berapa puluh kali pun tidak akan ketemu. Ya, kan ada faktor loose-nya berapa, terus berapa. Nanti kan itu ditentukan pada saat kita lakukan trial. Ya, jadi meskipun modulusnya dia bisa sampai 1,5 meter, tapi bukan berarti kita melakukan pemadatan 50 cm gitu kan, atau 1 meter, tidak. Gitu. Tidak akan padat-padat. Jadi pemadatan layer per layer itu, kalau tanah 20 cm padat, kita kan bisa tahu faktor loose-nya berapa. Ya, sehingga bisa ketemu 25, bisa 27, tergantung jenis materialnya. Ya. Nah, tapi pada saat setelah dipadatkan, alat berjalan, kita lihat warnanya. Oh, ternyata sudah 8 kali masih ada yang merah, masih ada yang kuning. Kenapa begitu? Sementara yang lain udah padat. Berarti kan ada sesuatu. Nah, itu yang kita perbaiki. Terakhir jadwal itu jam 10 jadinya. Pak, sedikit Pak. Boleh pagi, boleh Berarti setiap jenis material yang kita gunakan, target yang di alat itu yang kita ubah Pak ya, target CMV-nya ya Pak? Ya, setiap material yang ada kita lakukan trial, terus tentukan targetnya, target CMV-nya atau ACV-nya. Siap, makasih Pak. Oke. Pertanyaan ketiga dari Pak Arif. Terima kasih Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, pertama saya lihat tadi pemaparan Bapak untuk pengetesan IC ini memerlukan kompaktor, jadi memerlukan penggetaran. Kita tahu bersama Pak, untuk penggetaran untuk agregat itu 1-2 cm yang paling atas itu pasti akan ada treatment lagi. Jadi ada pemadatan pakai roda karet. Nah kalau kita cuma berdasarkan data pemadatan yang dari Fibro itu, tentunya tidak menggambarkan pemadatan secara keseluruhan. Nah ini yang pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan kedua, kita tahu bersama bahwa dalam melaksanakan pelaksanaan di lapangan kita perlu JMD. Kita tahu bersama bahwa JMD ini dia belum menggunakan IC. Sedangkan di lapangan sebentar standar kita IC. Jadi apakah akan ada perubahan mengenai JMD? Apalagi untuk aspal Pak. Untuk menemukan density aspal itu tanpa ada pembanding yang ya katakanlah apple to apple Pak. Jangan pemadatan kita pakai IC, di JMD masih kita pakai konvensional.
nggak ketemu Pak. Baru masalah pembackupan Pak. Ini kan produk akhir kita kan Pak, dibayar negara itu dengan backup. Apakah bisa dengan data IC ini kita backup? Cuma di screenshot begitu mungkin? Karena saya lihat parameter untuk setiap alat ini nggak sama Pak. Perlu kalibrasi, berarti ada satu badan lagi yang mengkalibrasi mengenai IC ini. Jadi tolong Pak, jangan buat bingung kita sebagai pelaksana. Waktu kita nagih, waduh nggak bisa dibayar Pak. Itu sih sebenarnya intinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Nah ini saya jawab dulu yang terakhir supaya saya nggak lupa. Karena masalah backup data, ya. Backup data itu kan target yang kita tentukan sama-sama. Ya kalau yang ada di sini ya. Jadi warna hijau kita tentukan dengan kadar air optimum, kepadatan optimum sebenarnya. Kadar air optimum menghasilkan kepadatan yang optimum kan gitu kan. Nah, sehingga setelah kita, kalau dalam spesifikasi nanti dia tidak cukup hanya dengan itu. Ada lagi namanya quality assurance yang akan dicek secara random. Apa namanya? Seperti sandboard gitu ya. Jadi tetap ada uji petik tapi mungkin tidak terlalu banyak. Ya. Tidak terlalu banyak. Itu yang menjadi backup data nanti. Ya. Jadi yang kalau dulu per 50 meter, sekarang mungkin akan menjadi, ini memang akan masih terjadi pembahasan terus. Karena nanti dari hasil ini bisa terjadi 200 meter 1 atau 2 gitu, atau 100 meter 1. Jadi lebih, jadi Bapak tidak repot ya. Dan ketika Bapak sudah melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan spesifikasi, satu kali tes ternyata masuk, ya udah, tidak akan disalahkan lagi, ya kan? Nah, jadi pertama teknologi ini sebetulnya hanya untuk mempermudah, ya, mempermudah, tapi kita tetap harus lakukan kontrol, quality control yang tepat untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan itu sudah benar, sehingga tetap ada uji. Jadi Sencon itu atau LWD itu tidak akan dihilangkan begitu saja karena sudah ada IC, tidak. Dia sebagai alat kontrol lagi, gitu. Cuman volumenya tidak serumit sekarang, gitu ya. Sehingga bisa saja proofreading tidak diperlukan lagi. Banyak kan yang manual-manual yang akan dihilangkan. Nah, begitu. Pak izin Pak, boleh tanggapi sedikit Ya. yang tadi. Pak gimana Pak, dari pengetesan IC, oke, masuk. Tapi dari LWD itu Pak, ya di Sencon itu nggak masuk Pak. Mana yang mau dipakai Pak? Ya, gini. Kalau kita sudah melakukan contohnya yang tadi ya. Coba mungkin tampilkan yang warna-warna tadi supaya kita lebih lebih mudah untuk. Nah ini, ya ini. Kita ambil contoh yang passing ke-8 ya. Ini yang Bapak maksud kan? Ya. Sudah di hijau, tapi begitu kita tes ini, ya nggak masuk. Ya. Ya, padahal ini uji trial compaction. Nah ini memang kita harus evaluasi ulang alat yang Bapak pakai ini, gitu ya. Karena begini, teknologinya ini kan begini, sama dengan apa ya, handphone ya. Kita harus uji dan bertanya kepada vendornya. Maksud saya begitu. Karena masing-masing vendor ini dia bertanggung jawab. Begitu dia jual barang ini, ya sama kayak ini. Kalau ada aplikasi yang rusak, kita harus tanya yang punya Samsung. Ya bawa, panggil dong Samsungnya. Dia harus, begitu kita jual, dia harus ada apa namanya, pendampingan, gitu kan? Nah, karena sebelum kita mulai, kita harus ada trial compaction dulu. Begitu kita sepakati, oh ini sudah masuk loh.
CMV 20 kita tes pakai senton mestinya masuk. Kok kenapa CMV 20 di sini tidak masuk? Berarti ada sesuatu dengan alatnya kan? Ya panggil vendor. Kenapa? Dia bertanggung jawab dengan produknya. Gitu. Kira-kira gitu. Nah, tapi mestinya itu dengan teknologi yang berkembang sekarang tidak terjadi mestinya. Ya. Kalaupun ada terjadi, ya paling kecil. Kan semakin kayak sekarang kita beli handphone, kalau dulu kita banyak pertanyaan ke Samsung atau ke iOS atau ke Apple. Sekarang kan sudah hampir tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Karena kita yang mengelola sendiri. Ya Pak? Ya Pak. Nah, karena mereka tetap akan selalu setiap vendor yang kita beli, dia akan lakukan pendampingan. Sama dengan kita memasang ALT. Gitu ya. Nah, kemudian tadi yang terkait dengan JMD gitu ya. Ujung-ujungnya kita akan lari ke, karena ini fungsinya pemadatan. Ujung-ujungnya kita akan lari ke trial compaction. Kalau JMD-nya tidak masuk, JMD, kemudian kita JMD, kemudian kita aplikasikan dalam JMF kan gitu kan. JMF-nya tidak sesuai misalnya. Ada gradasi tidak memenuhi, ada materi yang kurang bagus. Ya, pasti pemadatannya tidak akan sempurna. Nggak akan ketemu density-nya. Begitu. Nah, sehingga ujung-ujungnya akan lari ke trial compaction. Trial compaction itu yang kita jadikan target untuk menggunakan alat ini. Begitu. Dan bukan hanya sampai di situ, kita uji lagi gitu. Kan tetap ada pengujian density, tetap ada. Kita tetap dilakukan untuk aspal, tetap ada ini kan. Ada kodril gitu ya. Nah, walaupun kemungkinan nanti sampelnya akan diperkecil gitu ya, sehingga akan lebih memudahkan. Nah, sebenarnya alat ini, sebenarnya intelligent compaction ini, meskipun belum diterapkan oleh Bina Marga, sudah banyak kontraktor yang menggunakan. Karena ini sebenarnya bagi kontraktor ini menguntungkan, karena sangat efisien, gitu. Bahkan saya tanya di Papua sudah ada yang pakai di Nabire. Nah, dia sudah menggunakan. Jadi sehingga begitu, karena dia sudah gunakan, jadi apa kerjanya konsultan ini lebih simpel gitu. Karena setiap dia kontrol, dia cek, ya sudah benar. Tapi itu yang paling penting, memberikan efisiensi kepada kontraktor. Jadi material yang dia pakai semua terkontrol lewat sistem ini gitu. Apa saja, kalau dia salah, dia sudah pasti salah, dan tidak lama, dia harus cepat memberikan keputusan untuk perbaikan. Ya itu. Tapi kalau tanpa ada sistem ini, kontraktor malah bingung dan bisa 2-3 hari dia berpikir ini mau ganti material apa ini, dia nggak tahu salahnya ada di mana, ya kan? Tapi dengan sistem intelijen ini kita bisa tahu kok di sebelah sudah padat kok, dan kita tidak usah harus perbaiki. Berarti ada campuran material yang tidak seragam. Nah, titik itu yang kita bongkar, ganti. Tidak seragam dengan tempat lain. Jadi tidak memakan waktu yang cukup banyak, ya, waktu dan tenaga. Mungkin itu Pak ya. Terima kasih. Pak, masih ada Pak belum dijawab tadi. Satu pertanyaan Pak. Apa ya? Yang apa Pak, pemadatan itu yang untuk menentukan kepada tingkat kepadatannya itu kan perlu penggetaran. Oh, iya. Itu tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau tanpa penggetaran dia tidak akan mendapat respon balik. Ya. Kalau digilas begitu saja, kita baliklah yang tadi. Coba baliknya. Karena begini, coba kita uji proktor aja, kan material harus ditumbuk kan. Di laboratorium kita harus numbuk, ya, ukuran berapa pukulan, ya. Kalau tidak ditumbuk tidak akan padat, dan kita tidak tahu, gitu ya.
Coba terus ke atas. Nah, ya ini terus lagi. Terus. Ya di bawah. Terus. Lagi. Terus. Nah ini balik. Nah, ini. Jadi kalau tanpa getaran, reaction force-nya tidak ada. Jadi hanya compaction, ya hanya lewat gitu. Nah, kalau kita hanya pakai compaction, kita harus jamin bahwa seperti tadi uji proof rolling, bahwa beban yang kita berikan itu sudah cukup. Jadi tidak perlu ada getaran, tidak perlu ada tendangan, karena ledutan balik, respon baliknya yang diperlukan di sini. Nah, kalau jadi misalnya kita pakai triwheel, karena triwheel kita tahu sudah 10 ton, ya kita nggak usah. Itu sama dengan proof rolling. Begitu ada tidak padat, kita sudah tahu di situ ada padat. Itu triwheel, tidak ada ledutan balik, kita nggak perlu pakai ini. Tapi karena kita pakai vibro, jadi dari vibro itu reaction force ini akan menunjukkan modulus yang menghasilkan angka ICMV itu tadi, yang jadi ada CMV 24 atau ICV itu. Pak izin Pak. Jadi begini, maksud saya bukan itu Pak. Saya ngerti bahwa itu untuk mengeluarkan angka di IC itu perlu kompaktor. Maksud saya Pak, kalau di kompaktor, spek juga ngomong bahwa untuk pemadatan akhir kita mesti pakai roda karet untuk memadatkan permukaan. Karena kalau kita cuma berdasarkan kompaktor, saya akan apa Pak? Karena Jadi dia saya pindah. izin Pak. Maksud saya Pak begini, karena pembayaran ke saya sebentar, ujungnya itu Pak di Senkon LED. Karena kalau saya Senkon tanpa ada pemadatan terakhir itu, pasti Senkon saya tidak masuk Pak, walaupun IC-nya 100%. Itu maksud saya Pak. Jangan sebentar saya jadi bingung lagi. LWD IC-nya oke, LWD-nya saya nggak masuk karena nggak ada pemadatan akhir lagi. Karena data untuk IC ini kan cuma data dari tekanan balik. Sedangkan kedua Pak, supaya nyambung, supaya selesai. Yang aspal itu Pak, kita tahu bersama, untuk pemadatan aspal itu tanpa ada pemadatan getar. Itu cuma ada pemadatan karet dan pemadatan roda besi. Bagaimana terbaca Pak IC-nya? Sedangkan Bapak bilang tadi bahwa IC-nya bisa dibaca kalau ada pemadatan getar. Itu Pak. Iya. Pertama, yang non aspal dulu ya. Jadi IC ini sebetulnya kan tadi saya bilang itu alat quality control dan quality assurance sebenarnya untuk memudahkan kita mengontrol. Nah, kalau kelas A gitu, kita pakai apa namanya? PTR ya, yang Bapak maksud tadi. Setelah pakai PTR sudah selesai. Ya itu kan karena ada beban, ya seperti tadi saya bilang. Beban yang cukup, jadi minimal 8 ton, ya atau 10 ton gitu ya. Sehingga ketahuan dia mana yang tidak. Tapi kita tidak bisa tahu kalau ini sudah padat atau tidak. Sehingga mungkin perlu kita lewatin satu kali. Pakai intelligent compaction aja. Satu kali dia lewat. Kita sudah bisa baca yang tadi. Karena dia hanya sebagai alat kontrol untuk memastikan. Jadi tidak perlu dipadatkan terus pakai itu, tidak, hanya mengontrol. Begitu juga pada saat pemadatan aspal. Aspal itu kan pakai tandem roller pertama sebelum masuk PTR. Jadi kita bisa tentukan di situ pada saat kondisi tandem roller itu CMV-nya sudah tercapai, begitu masuk pemadatan dengan PTR sudah nggak ada masalah, gitu kan? Nah intinya sudah. Jadi teknologi sebetulnya memudahkan. Jadi karena yang kita uji di sini keseragaman sebenarnya, keseragaman. Itu tadi gambarannya. Kalau kita lihat tehel-tehel ini apa namanya keramik, ya
yang titik ini dengan titik C ini kita mesti pastikan bahwa dia sama. Ya. Nah kalau hanya dengan PTR saja kita tidak tahu di sebelahnya itu seragam tidak. Gitu. Ya. Intinya itu Pak. Terima kasih. Jadi sebagai alat bantu ya Pak. Dan sayang sekali kita tutup sampai 3 pertanyaan saja karena waktu sudah tidak mencukupi. Jadi kalau ada pertanyaan selanjutnya silakan hubungi setelah paparan ini. Baiklah, mungkin saya akan memberikan kesimpulan. Jadi penggunaan intelligent compaction ini adalah salah satu penilaian kinerja terhadap pemadatan yang untuk dapat mengukur quality control, quality insurance yang akan memberikan efektivitas dan efisiensi, jadi membantu kita. Jadi mungkin untuk berapa lintasan 20, 10 aja sudah cukup, jadi membantu. Jadi Pak Hari mungkin jangan takut Pak Hari, ini membantu saja lebih efisien dan efektif. Dan kalau untuk spesifikasinya ada yang memikirkan nantinya Pak, sementara disusun. Yang pasti kenapa dia spesifikasinya juga belum keluar, karena selalu yang dipikirkan fairness, ya. Jadi tidak ada yang diuntungkan, tapi sama-sama saling menguntungkan, kan begitu. Terima kasih. Jadi mungkin Pak Ali mungkin jadi yang pertama untuk menggunakan penggunaan IC ini juga dapat memberikan kontribusi pengurangan emisi karbon dioksida untuk menjaga kelestarian lingkungan. Demikian mungkin dapat saya simpulkan. Sebelumnya kami untuk memberikan aplaus kepada narasumber kita. Terima kasih.